ketemu lagi dengan saya Dr. Gina. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang udah nggak asing lagi di Indonesia, yaitu tuberkulosis atau TBC, atau nama lainnya flek paru. Nah, baru-baru ini tanggal 24 Maret 2021 tadi diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Kita akan membahas apa sih itu TBC. Sekarang kita bahas satu persatu tentang TBC. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih TBC ini atau flek paru ini. Jadi dia ini merupakan suatu penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, gimana sih cara penularannya? Penularannya yaitu dengan cara batuk, dengan bersin, atau dengan berbicara biasa pun bisa, yaitu melalui droplet. Jadi ketika orang berbicara dengan jarak tertentu kurang lebih 1 meter, itu dia bisa menularkan ke orang sekitar jika orang itu ada riwayat sakit TBC. Sekarang kita akan membahas angka kejadian TBC di seluruh dunia. Berdasarkan info dari WHO, per tahun 2019 itu yang sakit TBC ada sebanyak 10 juta orang. Di antaranya 1,4 juta meninggal karena TBC. Data yang mengejutkan banget, ternyata Indonesia itu masih menduduki 5 besar peringkat atas untuk penyakit TBC. Kita saat ini dari data WHO menduduki peringkat nomor 2 untuk penyakit TBC terbanyak di dunia. Untuk yang pertamanya itu adalah India, kedua Indonesia, ketiga Cina, keempat Filipina, kelima Pakistan, keenam Nigeria, ketujuh Bangladesh, dan diikuti negara lainnya. Nah, untuk beberapa tahun berturut-turut kita masih menduduki peringkat 2. Kita masih menduduki peringkat 3 besar dunia untuk penyakit TBC. Ini banyak banget faktornya, dari segi orangnya sendiri, dari segi pemerintah, jadi banyak. Data dari WHO tahun 2019 untuk Indonesia, ada sebanyak 845.000 orang yang sakit TBC. Di antaranya ada 96.000 yang udah meninggal karena TBC, dan 4.700-nya ini meninggal karena TBC plus HIV. Nah, kok ada plus HIV? HIV ini apa sih? HIV ini penyakit virus yang menular dengan berbagai macam cara, yaitu dengan cara seksual, dengan cara suntik menyuntik, dengan cara dilahirkan dari ibu yang HIV juga. Nah, kok dia sering berbarengan sama TBC? Karena HIV ini dia menyerang antibodi kita, di mana antibodi kita itu ditekan sama virus HIV. Ketika antibodi kita lemah, kita akan mudah terserang penyakit apa aja, terutama TBC ini. Nah, di antara data semua ini, ternyata udah banyak banget yang resisten sama obat TBC, yaitu ada sebanyak 24.000 orang yang resisten atau kebal sama obat TBC. Jadi, udah banyak yang gak mempan. Nah, kok bisa banyak nggak mempan sama obat TBC? Biasanya ini dikarenakan kumannya sendiri yang kebal, yang udah lebih kuat, atau dikarenakan ini pasien sendiri nggak teratur minum obatnya. Padahal TBC ini kan bisa disembuhkan, hanya memang pengobatannya butuh waktu kurang lebih 6-12 bulan. Jadi diharapkan pada pasien-pasien yang udah didiagnosa TBC harap diminum obatnya secara teratur, karena TBC ini tuh bisa sembuh. Apa sih dampaknya kalau dia nggak minum obat teratur yang kayak gini? Pasiennya jadi kebal obat. Kalau udah kebal obat mau dikasih obat apa lagi? Begitu kan? Indonesia sendiri target terapi atau target pengobatan TBC sampai tahun 2019 sendiri itu baru sampai 67%. Masih jauh dari target yang diharapkan. Untuk pemerintah sendiri ini menargetkan tahun 2025 kita bisa sukses untuk berantas TBC sampai 90%. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target terapi TBC ini? Pertama itu dari pasiennya sendiri. Untuk pasien-pasien TBC ini diharapkan mereka patuh, kooperatif dalam pengobatan TBC-nya. Jadi pasiennya harus sabar, harus rutin minum obat, harus rajin kontrol jika ada keluhan,
harus tiap bulan ke puskesmas atau ke klinik terdekat atau ke rumah sakit untuk periksa dirinya. Jadi harus sabar pada pasien TBC. Kedua, ini dari keluarga. Diharapkan dengan peran keluarga ini untuk membantu pasien-pasien TBC mengingatkan tingkat kepatuhan minum obatnya. Seringnya pasien TBC ini lupa minum obat, jadi diharapkan ada anggota keluarga sebagai pengingat peminum obatnya. Nah, yang ketiga, ini peran serta orang kesehatan yang terdekat atau orang puskesmas. Nah, yang keempat itu tentu peran dari dinas kesehatan dan pemerintah. Keempat tadilah yang menentukan pencapaian target terapi TBC di Indonesia. Diharapkan dengan 4 elemen tadi, angka kejadian TBC pelan-pelan menurun atau bahkan kita bebas dari TBC. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih spesifik lagi apa sih gejalanya TBC, terus keluhan pasiennya, terus bagaimana cara mendeteksinya, dan apa yang harus dilakukan pasien. Apa sih yang bakal dirasakan pasien jika mereka tertular TBC? Jadi keluhan khas pasien-pasien TBC ini adalah batuk. Batuknya ini cenderung berdahak tapi bisa kering juga. Batuk yang gimana sih? Batuknya ini batuk lama, biasanya lebih dari 2 minggu. Gak berhenti-berhenti batuk. Kadang udah berhenti nanti kambuh lagi sekali batuk lama. Nah, kita harus patut curiga pada orang yang seperti ini. Nah, sekali lagi jangan lupa kalau kita batuk jangan lupa pakai masker. Nah, ini adalah keluhan khas pada pasien TBC. Nah, keluhan lainnya adalah yaitu demam atau meriang. Biasanya mereka meriangnya malam-malam hari. Badannya itu sumeng-sumeng, gak enak. Selain demam ada keringat malam. Jadi malam-malam itu dia suka berkeringat padahal nggak panas. Nah, biasanya ini cenderung mengarah ke penyakit TBC. Kadang juga disertai dengan sesak nafas atau nyeri dada. Nah, yang khasnya lagi adalah kadang-kadang disertai dengan berat badan menurun. Tapi makin kesini itu pasien penyakit TBC ini udah nggak khas gejalanya. Kadang hanya batuk saja. Gak mesti ada penurunan berat badan, gak mesti ada penurunan nafsu makan. Nah, ada satu lagi yang sering dilupakan adalah yaitu batuknya ini batuk kadang kalau udah berat banget disertai dengan darah. Nah, kalau udah ada batuk berdarah kita patut curiga dia ada tertular TBC. TBC ini dia kan merupakan penyakit menular yang dikarenakan droplet. Jadi droplet itu keluar saat kita bicara, saat kita bersin, atau saat kita batuk. Di Indonesia sendiri banyak banget pandangan-pandangan tentang TBC. Ada yang mengira ini karena guna-guna, ada yang mengira ini karena turunan. Jadi ini salah banget. Jadi TBC itu bukan karena guna-guna atau keturunan, tapi TBC ini dikarenakan penularan lewat droplet. Tadi droplet itu keluar saat kita bicara dengan jarak dekat aja itu kuman TBC bisa menularkan. Nah, jadi begitu. Aja sih yang bisa tertular atau terkena TBC ini, itu semua orang bisa, baik perempuan ataupun laki-laki. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke lansia, ini bisa tertular TBC. Jadi misalkan begini, di suatu rumah ada orang dewasa yang batuk-batuk lama dan kita curigai dia TBC. Karena dia batuk-batuk dan nggak pakai masker, ini bisa menularkan anggota keluarganya yang masih ada anak-anak atau anak kecil atau balita. Nah, ini bisa. Jadi lingkup penularannya itu sangat dekat. Nah, orang-orang yang seperti apa sih yang rentan tertular TBC? Yaitu tadi ini kan ada kaitannya sama dengan antibodi. Jadi ketika orang yang punya antibodinya lemah atau turun, ini dia akan mudah tertular penyakit TBC. Apalagi dia punya penyakit seperti HIV, akan lebih mudah lagi. Nah, orang yang seperti apa lagi yang mudah tertular? Yaitu orang yang tinggal di lingkungan padat. Kok lingkungan padat? Jadi begini, kuman TBC ini dia suka di suhu yang lembab.
Jadi ketika kita tinggal di lingkungan padat yang sedikit pencahayaan matahari, nah itu kuman TBC banyak di sana. Jadi diharapkan kalau ada anggota keluarga yang lagi sakit TBC, itu sesering mungkin kita membuka pintu, membuka jendela, agar apa? Agar cahaya matahari itu bisa masuk dan membunuh kuman TBC. Yang ketiga, orang yang seperti apa yang rentan tertular TBC, yaitu orang yang tinggal di lingkungan yang ada sakit TBC. Tadi orang yang ada sakit TBC ini potensi menularnya sangat kuat, karena tadi dia menularnya saat bicara, apalagi pasiennya itu nggak pakai masker. Jadi ketiga ini orang-orang yang rentan tertular TBC, orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, apalagi mempunyai penyakit HIV. Kedua, tinggal di lingkungan padat yang sedikit pencahayaan matahari. Dan yang ketiga adalah orang yang tinggal dekat dengan pasien TBC. Jadi mereka inilah yang rentan tertular TBC. TBC ini suka juga jalan-jalan ke seluruh tubuh kita, makanya diobatinya harus dengan tepat dan teratur dan sampai tuntas. Nah, gimana sih kalau kita udah punya keluhan kayak yang di atas? Sebaiknya memang kita harus langsung periksakan diri kita ke klinik terdekat, puskesmas atau ke rumah sakit. Jika nggak diobatin, efeknya apa sih ke pasiennya? Pertama tadi, dia akan kebal atau kumannya jadi lebih jahat, atau kita sebut dengan resisten obat. Kedua, kumannya dia bisa jalan-jalan. Selain dia tinggal di paru, dia bisa juga jalan-jalan kemana? Ke kelenjar getah bening, ke otak, ke tulang, ke usus, ke ginjal, jadi banyak. Nah, pencegahannya apa sih? Dari kecil itu kita udah divaksin BCG. Nah, vaksin ini tujuannya untuk mencegah TBC. Tapi mencegahnya nggak 100%. Setidaknya ketika kita udah divaksin dan tiba-tiba tertular penyakit TBC, itu setidaknya mengurangi angka kesakitannya dibanding orang yang tidak divaksin sama sekali. Kedua, gimana caranya? Yaitu menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara memakai masker jika kita sakit, dengan makan makanan bergizi, dengan istirahat, olahraga. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Pencegahan penularan TBC selain melalui vaksin BCG, dengan menjaga daya tahan tubuh, dengan menjaga lingkungan agar tetap sehat, ada cara yang paling efektif yang sering kita lupakan, yaitu adalah etika batuk. Batuk ini sendiri punya cara agar kita tidak menularkan ke lingkungan sekitar. Pertama adalah menggunakan masker. Jadi ketika kita batuk, ketika kita lagi flu, cepat-cepatlah kita pakai masker. Nah, masker yang dianjurkan adalah masker yang seperti saya, bukan masker kain atau masker yang scuba. Masker yang seperti ini lumayan efektif untuk mencegah penularan TBC khususnya. Kedua adalah jika kita batuk atau bersin, jangan menggunakan tangan, karena kalau menggunakan tangan, droplet yang kita keluarkan dari batuk atau bersin ini akan nempel di tangan. Kemudian tangan kita akan memegang benda-benda lain dan itu menjadi sumber penularan TBC juga. Nah, diharapkan ketika kita batuk atau bersin itu menggunakan dengan baju bagian dalam seperti ini, atau menggunakan tisu atau sapu tangan. Nah, bagi pasien-pasien TBC ini hati-hati dalam membuang dahak, karena berdasarkan jurnal dari National Institute of Health tahun 2013 ini dikatakan kuman TBC ini bisa bertahan di suhu ruangan selama 30 menit. Jadi ada potensi penularan dari dahak yang sembarang kita buang. Jadi hati-hati bagi pasien yang lagi flu atau lagi batuk, yang belum tahu sakitnya apa dalam membuang dahak. Baiknya dengan 3 cara tadi, yaitu memakai masker, menggunakan tisu atau menggunakan lengan baju bagian dalam. Dan yang terakhir adalah sering cuci tangan, karena di dalam tangan kita ini banyak sekali kuman-kuman yang dapat menjadi media penularan. TBC ini berbahaya nggak sih? Dia berbahaya jika tidak diobati, karena dia bisa menularkan ke semua orang. Jadi begitu info tentang TBC yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.
Semoga info ini bermanfaat dan semoga Indonesia bebas dari TBC. Jangan lupa subscribe ya.